Anjing itu eksistensial atau warisan kolonial? Anjing, kata yang dulu cuma artinya hewan, hari ini jadi seruan, jadi umpatan, jadi luapan, tapi lebih dari itu. Anjing adalah sinyal. Ada yang retak dalam tatanan, dan generasi ini, Gen Z, gak cuma duduk diam. Kata yang dulu jinak. Di dunia yang makin absurd, kata juga ikut berubah. Dulu anjing adalah makhluk setia, penjaga rumah, teman manusia. Sekarang, anjing jadi peluru kata. Ditembakkan bukan cuma buat marah-marah, tapi buat bilang, gua muak. Bahasa nggak pernah netral. Setiap kata adalah cermin zaman. Dan zaman ini, zaman di mana kesabaran anak muda diuji terus-menerus. Lewat tugas, tekanan hidup, tuntutan ekonomi, dan ekspektasi yang nggak masuk akal. Di situ, kata anjing lahir kembali. Bukan sekadar makian, tapi letupan jiwa. Kata yang meledak dari sunyi. Di balik kata anjing, ada kesepian, ada tekanan batin, ada realita yang absurd. Hidup penuh tuntutan, tapi kosong makna. Buat banyak anak muda, kata ini jadi katarsis. Ketika mereka nggak bisa bicara ke orang tua, nggak bisa jujur di kelas, nggak bisa percaya sistem, mereka bicara pada teman. Dan kadang, satu-satunya kata yang keluar cuma anjing. Itu bukan ejekan, itu bukan niat merendahkan. Itu adalah jeritan jiwa dalam bahasa yang tidak lagi sopan, karena hidup pun tidak sopan pada mereka. Penelitian bilang, mengumpat bisa mengurangi rasa sakit. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Anjing jadi pelampiasan yang aman, lebih baik daripada diam dan meledak sendiri. Kadang, kata-kata sopan justru terasa palsu. Terima kasih, maaf, selamat pagi, terasa hampa di tengah hidup yang absurd. Anjing jadi pengganti kata-kata yang kehilangan makna. Bukan karena kita nggak tahu etika, tapi karena etika sering jadi tirai untuk ketidakpedulian. Dalam kekacauan, bahasa ikut kacau. Dan justru di situ, kejujuran muncul. Anjing sebagai simbol. Kita hidup dalam struktur. Dan kadang, struktur itu ngebentuk siapa kita. Tapi kadang juga, kita nendang balik. George Herbert Mead percaya, manusia membentuk makna dari interaksi. Ketika anjing dipakai berulang, dari tongkrongan ke tongkrongan, dari tweet ke tweet, maknanya udah gak sama kayak kamus. Maknanya sekarang, gue gak mau diem. Robert Merton ngomongin deviasi sosial. Ketika norma gak nyambung sama realita, orang-orang nyari jalan sendiri. Dan anjing adalah jalan pintas yang kasar, tapi jujur. Makna yang goyah. Filsuf Jacques Derrida ngajarin kita, makna itu rapuh. Kata bisa diacak, didekonstruksi, disusun ulang. Anjing dulu hina, sekarang ia bisa jadi ungkapan kagum. Anjing cakep banget. Bisa jadi ekspresi kaget. Anjing, gua kira udah mati. Atau jadi bentuk tawa getir. Anjing, hidup kenapa gini ya? Umpatan ini telah mengalami dekontekstualisasi. Ia dilepas dari kandangnya, menjelma menjadi ekspresi emosional lintas fungsi. Marah, sedih, kagum, frustasi, bahagia, semua bisa dibungkus dalam satu kata ini. Dan saat kata anjing dipakai untuk menolak dunia yang sok suci, itu bukan cuma kasar. Itu adalah bahasa dari jiwa yang penuh luka dan sedang memberontak. Dan Gen Z yang tumbuh di dunia yang capek,
dunia yang penuh distraksi dan validasi semu, memutuskan buat ngambil kata itu kembali dari masa lalu. Mereka bilang, kata ini milik gue, biarin gue pakai sesukanya sesuai zaman gue. Jejak kolonial di mulut kita. Di masa penjajahan Hindia Belanda, kata anjing bukan sekedar makian. Ia adalah label sosial. Serdadu Belanda dan warga Eropa menyebut pribumi anjing sebagai bentuk dehumanisasi. Anjing pribumi adalah kalimat umum yang tercatat dalam berbagai arsip kolonial, bukan untuk menggambarkan karakter, tapi untuk meniadakan kemanusiaan. Dalam logika kolonial, manusia bisa dijajah hanya jika martabatnya diruntuhkan lebih dulu. Dan bahasa adalah senjata pertama untuk melakukan itu. Menjadikan lawan bicara sebagai binatang adalah langkah awal dari penguasaan total kolonial. Kata anjing menjadi simbol status, bahwa pribumi bukan manusia, tapi makhluk rendahan, tak layak dihormati, tak pantas disetarakan. Hari ini, kita mewarisi kata itu. Kita lemparkan ke teman, ke musuh, ke diri sendiri, ke sesama. Pertanyaannya, apakah kita sedang menantang norma, atau justru mewarisi hinaan penjajah, lalu kita hias dengan irama meme dan suara tawa? Kalau dahulu anjing menjatuhkan pribumi, lalu sekarang kita gunakan kepada sesama anak bangsa, apakah itu bentuk merdeka atau justru luka yang diwariskan turun-temurun? Filsuf Michel Foucault bilang, kekuasaan bekerja paling efektif ketika yang dikuasai mulai bicara dengan bahasa penindasnya sendiri. Apakah ini ekspresi bebas atau warisan mentalitas inlander yang disamarkan jadi gaya? Jika iya, maka kita bukan sedang menciptakan makna baru, tapi sedang mendaur ulang penghinaan lama, lalu tertawa bersamanya. Apa itu yang sedang terjadi? Kata sebagai cermin zaman. Kita bisa benci kata itu. Kita bisa marah, menilai, melarang. Tapi sebelum itu, coba dengarkan. Karena setiap kata adalah gejala. Dan anjing hari ini adalah gejala dari dunia yang bikin frustrasi. Kalau kita paksakan sopan santun tanpa paham rasa sakit di baliknya, kita sedang menutup mulut generasi yang ingin bicara. Anjing. Mungkin memang kasar, tapi dalam satu kata itu ada sejarah, ada perlawanan, ada manusia.